Pemilu kada putaran 1 sudah selesai. Tinggallah hasil perolehan suara yang dimenangkan pasangan Jokowi-Ahok. Dengan perolehan suara sebanyak 41,97%, tidak tertutup kemungkinan pada putaran kedua akan ada berbalik arah dan keberuntungan untuk Poke Nara. Inilah kota kita tercinta, DKI Jakarta, dengan berbagai macam kesibukan dan permasalahan yang ada. Pertambahan jumlah penduduk secara signifikan membuat Jakarta ini menjadi semakin tidak tertata. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata dan kesenjangan sosial yang makin parah. Perlunya ada perubahan yang harus dilakukan secepat mungkin. Mengiringi langkah kinerja seorang gubernur pasti tidak luput dari kritikan dan hujatan yang ditujukan kepada seorang kepala daerah. Dengan program kerja yang dijalankan demi membangun kota Jakarta. Menjelang Pilgub putaran kedua, sudah didapati hasil pemilihan suara putaran pertama. Jokowi dan Ahok mendapatkan suara tertinggi hingga mengalahkan pasangan Poke Nara dengan hasil mutlak. Masing-masing pasangan calon gubernur terpilih menyiapkan aksinya menuju pemilihan putaran kedua. Kampanye yang dilakukan kedua pasangan ini dimulai dari mendatangi pusat perbelanjaan, tempat peribadatan, ormas-ormas, bahkan sampai turun ke jalan. Kampanye yang dilakukan dua pasangan calon cagup tersebut didapati adanya berbagai pelanggaran, seperti isu SARA yang menimpa pasangan Jokowi-Ahok. Boleh jadi merupakan penjatuhan sosok Jokowi-Ahok. Dengan berbagai cara, lawan pasangan atau tim sukses melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya warga Jakarta sebagai pemilih. Pertama, persiapan Panwas terkait dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan kita perkuat lagi dengan isu SARA. Stop isu SARA itu kita perkuat karena pada putaran pertama itu jelas muncul isu SARA walaupun tidak dominan, tapi kemudian potensinya muncul. Dan kemudian setelah penetapan pasangan calon tanggal 20 Juli dan masuk ke Ramadan, itu isu itu menguat sehingga kita memperkuat dengan melakukan kampanye stop isu SARA dengan pemuka agama yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, kemudian Konghucu pun kita undang untuk kemudian bikin kesepakatan bersama. Dari hasil pemilihan tinggallah dua pasangan calon gubernur DKI periode 2012-2017 yang lebih baik. Pada putaran pertama, Poke Nara mengantongi suara 34,42%, sedangkan Jokowi-Ahok mengantongi suara sebanyak 41,97%. Dari dua pasangan ini juga menggunakan kampanye di jejaring sosial untuk mencari simpati warga DKI Jakarta khususnya. Kubu pasangan calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli mulai sadar Twitter dan Facebook akan membantu mereka. Awal April 2012, mereka adalah pasangan yang paling rendah disebut di ranah jejaring sosial, baik Twitter ataupun Facebook. Tapi, kini mereka rajin bersuara di dua situs tersebut. Bahkan, posisi Poke Nara menyalip posisi pasangan Jokowi-Ahok yang memang pada awal April menjadi pasangan yang paling berkuasa di Twitter dan Facebook. Hasil riset dari lembaga survei menunjukkan hal tersebut merupakan hasil dari aspirasi warga Jakarta yang ingin menjadikan Jakarta lebih baik. Ray Rangkuti selaku pengamat menanggapi pemilu kada tahun ini sudah mulai menyerempet ke arah yang membahayakan. Kalau bisa juga ya gitu, makanya yang sangat saya sayangkan itu adalah seolah-olah ada pembiaran dalam isu SARA ini gitu. Pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu sudah sangat jelas ya. Karena udah berkali-kali ini diadukan ke Panwas, Panwas masih bersikap standar ya, misalnya nggak ada ini undang-undangnya bla bla, padahal situasinya sudah semakin memburuk gitu. KPUD malah tidak mau peduli dengan isu SARA ini gitu ya. Kedua belah pihak juga tidak memiliki komitmen yang kuat, yang konkret. Memang ada pernyataan yang menyatakan kami nggak mau menggunakan isu SARA. Tapi pada saat yang bersamaan, pelaku isu SARA-nya digandeng sebagai teman untuk kampanye. Kan itu memperlihatkan kepada kita bahwa ucapan yang mengatakan kami tidak mau isu SARA itu tidak sungguh-sungguh gitu loh.
Kalau mestinya bayangan saya dua kandidat ini bertemu gitu ya. Bertemu keduanya langsung sama-sama mengumumkan kami anti kampanye SARA gitu. Bahkan jika penting mereka datang ke posko-posko atau ke tempat-tempat di mana isu SARA itu digodok. Mereka datang berdua menghentikan supaya isu SARA itu dihentikan. Ya, karena tidak ada satupun yang diuntungkan dengan isu SARA yang mereka buat, tapi yang pasti bahwa demokrasi kita terancam gara-gara itu. Jadi demokrasi di kita itu sebenarnya demokrasi uang. Terus terang, karena rakyat kita tuh belum pandai. Rakyat kita tuh belum pandai. Dia belum bisa mengatakan mana yang seharusnya. Saya ambil contoh gini, orang terima uang kayak berapa kali kan, ada serangan fajar dan sebagainya, ini sangat menentukan. Demokrasi yang dihadapi seperti itu, saya kira ya bukan demokrasi sebetulnya. One man, one vote is depend on how much tiap orang dapat uang. Berapa banyak tiap orang itu dapat uang itu. Jadi tujuannya akhirnya uang penguasa untuk pemerintahan kan gitu. Nah, di dalam masalah ini yang sangat rawan adalah yaitu tadi menjadi timbul isu SARA. Ditakutkan karena mereka yang punya uang, mereka akan jadi penguasa. Karena mereka belum jadi penguasa saja sudah ngatur kan gitu kan. Mereka takut sekali. Jadi dasarnya SARA itu bukan karena mereka tidak suka. Saya melihat tren yang selama ini, lihat mereka tuh menganggap bahwa loh, mereka belum jadi penguasa aja sudah menguasai keadaan kan. Pada pemilu kada DKI 1 tahun 2012 ini, Cagup Jokowi dan Ahok mendapat jumlah suara tertinggi hampir 50%. Dan peringkat kedua didapatkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrori Lamri. Dan pasangan cagup lain tertinggal lumayan jauh. Sekarang masih menggunakan kode etik yang lama, yaitu kode etik KPU. Tapi itu juga kita berlakukan baik kepada KPU maupun kepada Bawaslu, karena itu yang kita tetapkan menjadi menjadi kode etik berdasarkan peraturan sementara dari DKPP. Kedepannya akan ada kode etik baru yang kita sahkan nanti tanggal 10 September 2012 dituangkan bersama dalam surat peraturan bersama ditandatangani Ketua DKPP, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. Upaya pencegahan kita perkuat lagi dengan isu SARA. Stop isu SARA itu kita perkuat karena pada putaran pertama itu jelas muncul isu SARA walaupun tidak dominan, tapi kemudian potensinya muncul. Dan kemudian setelah penetapan pasangan calon tanggal 20 Juli dan masuk ke Ramadan, itu isu itu menguat sehingga kita memperkuat dengan melakukan kampanye stop isu SARA dengan pemuka agama yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan kemudian Konghucu pun kita undang untuk kemudian bikin kesepakatan bersama. Para calon cagup dan cawagup menjanjikan sesuatu dan menjadi harapan para warga DKI Jakarta. Apakah janji-janji tersebut dapat terrealisasikan? Ataukah hanya pemanis belaka? Baiknya itu tidak hanya melihat saranya saja gitu kan masyarakat DKI, tapi juga harus mampu melihat bahwa ini adalah bagian dari ketegangan sosial yang ada. Nah itu di satu sisi jadi punya potensi konflik dan itu harus dijaga dengan hati-hati. Tapi walaupun begitu sebetulnya kalau kita lihat di putaran pertama, karena putaran kedua ini pasti tidak mungkin lepas dari putaran pertama, pasti ada berkaitan. Di putaran pertama itu harus ada yang sangat diapresiasi. Masyarakat Jakarta itu tidak lagi mengutamakan primordialisme kedaerahan ya. Buktinya orang daerah boleh maju di sini. Karena kalau di tempat lain, di daerah lain, itu bisa jadi ketika seseorang calon maju, bukan dari daerah itu, yang pertama kali dilihat bukan program atau orangnya, tapi langsung dia bukan dari daerah situ atau bukan dari suku itu. Nah ini sebuah kemajuan.
Demokrasi kita sekarang dalam fase demokrasi, transisi demokrasi pasca reformasi, dan ini kayaknya berkelanjutan yang luar biasa, tidak ada hentinya ya. Jadi kalau kita amati fenomena pilkada, khususnya pilkada DKI, ini menjadi cermin bahwasanya demokrasi kita, khususnya demokrasi Indonesia kita belum matang dan proporsional. Ini harus menjadi catatan kita, karena begitu sara yang dimunculkan atau black campaign yang dimainkan oleh dari berbagai macam pihak, baik maupun dari kandidat, tim resmi maupun dari beberapa tim sukses, relawan-relawan, itu menunjukkan bahwa kedewasaan berpolitik dari jejaring kandidat itu belum kuat. Jadi ini adalah satu indikasi bahwasanya ketika orang sudah bicara sara itu adalah bagian dari black campaign. Saya sendiri belum melihat bagaimana white campaign-nya membangun popularitas, membangun sebuah kampanye yang bijak dan baik di Pilkada DKI ini. Saya lihat memang masih sangat minim, Mbak.